Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ratih Pratiwi Asri. Saya di sini sebagai peserta pelatihan komputer akuntansi dasar di PPKD Jakarta Selatan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi akuntansi dasar dari tugas proyek akhir beserta akun-akun yang digunakan dalam pembuatan tugas proyek akhir di jurusan komputer akuntansi dasar ini. Oke, sebelum saya di sini akan menjelaskan tata cara dalam pembuatan laporan perubahan modal, laporan neraca, dan juga laporan laba rugi, saya di sini akan menjelaskan materi terlebih dahulu tentang akun-akun yang biasa digunakan dalam akuntansi dasar ini yang terdapat di dalam soal tugas proyek akhir akuntansi dasar ini. Oke, yang pertama itu sebelum saya menjelaskan tentang akun-akun yang digunakan dalam soal tugas proyek akhir di jurusan komputer akuntansi dasar ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah dan menyajikan data transaksi, serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang berkepentingan sebagai bahan untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, kemudian ada tujuan dan manfaat akuntansi. Yang pertama yaitu tujuan akuntansi untuk menyajikan informasi ekonomi sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Lanjut, setelah tujuan akuntansi, berikutnya adalah manfaat akuntansi, di mana manfaatnya yaitu sebagai cara sistematis mencatat dan merangkum serta menyimpan data-data transaksi yang ada. Kemudian berikutnya, setelah saya menjelaskan tentang pengertian akuntansi, tujuan dan manfaat, untuk slide berikutnya saya akan menjelaskan tentang berikut ini adalah akun-akun yang biasa digunakan di dalam akuntansi dasar dalam pembuatan tugas akhir, khususnya laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Yang diantaranya akun-akunnya itu yang pertama adalah akun kas. Di sini ada slide tentang pengertian kas. Kas adalah aktiva perusahaan yang berbentuk uang tunai berupa uang kertas, uang logam, wesel, cek, dan lainnya yang dipegang perusahaan ataupun disimpan di bank dan dapat digunakan untuk membuat kegiatan generik perusahaan. Lalu selanjutnya untuk akun yang kedua yaitu adalah akun perlengkapan. Perlengkapan adalah barang-barang yang dimiliki perusahaan yang bersifat habis dipakai atau bisa dipakai secara berulang-ulang, yang bentuknya relatif kecil dan pada umumnya bertujuan untuk melengkapi kebutuhan bisnis perusahaan. Oke, berikutnya untuk akun yang ketiga yaitu akun peralatan. Akun peralatan adalah suatu alat ataupun bisa berbentuk tempat yang gunanya adalah untuk mendukung perjalanan pekerjaan. Peralatan pada umumnya lebih tahan lama atau masa manfaatnya lebih lama jika dibandingkan dengan perlengkapan atau servis. Istilah peralatan dalam akuntansi ini mengacu kepada mesin, perabot dan peralatan kantor, kendaraan, komputer, perangkat elektronik, dan mesin perkantoran. Jadi untuk lebih gampang kalian memahaminya, kalau perlengkapan itu barang yang habis pakai, sedangkan untuk peralatan itu barang yang masa habisnya lebih tahan lama dibandingkan dengan perlengkapan. Jadi seperti itu perbedaan dari perlengkapan dan juga peralatan yang biasa digunakan di dalam istilah akuntansi. Oke, yang berikutnya yaitu akun akumulasi penyusutan. Akun akumulasi penyusutan adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Nah, lanjut untuk next slide berikutnya yaitu akun utang usaha. Akun utang usaha atau akun payable adalah kewajiban yang muncul akibat transaksi pembelian barang atau jasa yang secara kredit yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan dan harus dibayarkan segera dalam jangka waktu singkat. Oke, untuk next slide yang berikutnya yaitu akun modal. Akun modal adalah selisih antara harta dan kewajiban.
dan merupakan hak pemilik perusahaan atas sebagian harta perusahaan. Oke, setelah akun modal, berikutnya yaitu adalah akun prive. Akun prive adalah pengambilan dana oleh pemilik atau owner perusahaan perorangan untuk keperluan pribadi yang akan mengurangi modal. Oke, yang berikutnya, setelah akun prive yaitu ada akun pendapatan jasa. Di sini pengertian dari akun pendapatan jasa adalah jumlah yang dibebankan kepada langganan untuk barang dan jasa yang dijual. Oke, selanjutnya adalah akun beban. Di dalam akun beban ini ada banyak sekali macam-macamnya. Yang pertama yaitu akun beban gaji, kemudian akun beban sewa, beban iklan, beban lain-lain, beban perlengkapan, beban asuransi, dan beban penyusutan peralatan. Di sini untuk yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang akun beban gaji. Akun beban gaji adalah beban yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak lain atau jasa-jasa yang telah dilakukan oleh pihak lain demi kepentingan perusahaan. Oke, setelah akun beban gaji, untuk yang kedua adalah pengertian dari akun beban sewa, di mana akun beban sewa adalah beban yang terjadi pada suatu perusahaan sebagai akibat dari penggunaan tempat atau bangunan pada suatu periode tertentu. Oke, untuk yang akun ketiga yaitu akun beban iklan. Akun beban iklan adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar iklan atau promosi untuk memperoleh pendapatan operasi. Oke, untuk yang next slide, yaitu tentang pengertian dari akun beban lain-lain. Akun beban lain-lain atau other expense adalah seluruh beban yang tidak ada hubungan secara langsung dan pasti dengan kegiatan utama perusahaan atau perdagangan, di mana beban ini dikelompokkan ke dalam beban lain-lain, atau other expenses, atau beban non-usaha, atau non-operating expenses. Oke, yang berikutnya yaitu adalah pengertian dari akun beban perlengkapan. Akun beban perlengkapan adalah suatu beban yang menjadi kewajiban untuk segera dibayarkan pada suatu barang-barang milik perusahaan yang akan habis setelah dipakai atau bisa dipakai berulang-ulang dengan bentuk yang relatif kecil. Oke, next slide, yaitu pengertian dari akun beban asuransi. Beban asuransi adalah suatu beban yang menjadi kewajiban untuk segera dibayar yang akan berpengaruh pada berkurangnya suatu kas. Oke, next slide, yaitu tentang pengertian dari akun penyusutan peralatan. Akun beban penyusutan peralatan adalah pengakuan atas penggunaan manfaat potensial dari suatu aktiva. Oke, next slide. Yang terakhir yaitu pengertian dari utang gaji. Akun utang gaji adalah biaya gaji yang sudah merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarkan kepada karyawan. Namun jumlah yang harus dibayarkan tersebut belum dibayarkan kepada perusahaan, sehingga masih menggunakan utang perusahaan terhadap karyawannya. Oke, itu saja penjelasan materi dari saya tentang pengertian akuntansi, tujuan akuntansi, manfaat akuntansi, dan juga pengertian dari macam-macam akun yang terdapat dari soal yang ada di dalam Excel. Oke, berikutnya setelah saya menjelaskan tentang materi-materi tentang pengertian akuntansi, manfaat akuntansi, tujuan, dan juga pengertian dari macam-macam akun yang ada di soal di Excel, saya akan menjelaskan tentang tata cara pembuatan dalam membuat laporan perubahan modal, laporan laba rugi, dan juga neraca. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang cara membuat suatu laporan laba rugi. Ini adalah soalnya ya. Kemudian ini adalah pembuatan laporan laba rugi, di mana dalam laporan laba rugi ini hanya terdapat pendapatan dan juga beban operasional. Untuk yang pendapatan ini hanya terdapat akun pendapatan jasa, di mana letaknya terdapat di bagian kredit sebesar 24.915.000,
Sedangkan untuk beban operasional ini terdiri dari beban gaji, beban sewa, beban iklan, beban lain-lain, beban perlengkapan, beban asuransi, dan juga beban penyusutan peralatan. Di mana untuk yang beban gaji jumlahnya sebesar 7.920.000, untuk beban sewa jumlahnya sebesar 1.820.000, untuk yang beban iklan jumlahnya sebesar 1.115.000, untuk yang beban lain besarnya sejumlah 794.000, untuk beban perlengkapan jumlahnya sebesar 1.570.000, kemudian untuk beban asuransi jumlahnya sebesar 315.000, dan yang terakhir yaitu jumlah dari beban penyusutan peralatan yaitu sebesar 1.810.000. Setelah disusun rapi untuk yang jumlah pendapatan jasa dan juga jumlah dari macam-macam beban operasional, angka berikutnya yaitu menjumlahkan total beban, di mana cara mendapatkan total beban ini dengan cara menjumlahkan seluruh jumlah dari macam-macam beban. Lalu setelah dijumlahkan dengan menggunakan rumus Excel yaitu berupa sum, maka hasil akhir dari total beban ini sebesar 15.344.000. Dan kemudian untuk yang langkah terakhir dalam pembuatan laporan laba rugi yaitu berisi laba bersih, di mana cara menghitung laba bersih yaitu akun pendapatan dikurangi akun beban. Jadi 24.915.000 dikurangi 15.344.000, maka hasilnya adalah 9.571.000. Oke, untuk pembuatan tugas kedua yaitu pembuatan laporan perubahan modal di dalam jasa pembersih rumahanmu, di mana di dalam laporan perubahan periode 31 Desember 2020, di mana di dalam laporan pembuatan laporan perubahan modal ini terdapat modal dengan jumlah 17.112.000, laba bersih. Laba bersihnya ini didapat dari total laporan laba rugi yaitu sebesar 9.571.000. Lalu langkah yang berikutnya untuk cara mendapatkan totalnya itu dengan cara menjumlahkan hasil dari modal ditambah hasil laba bersih, maka hasilnya adalah 26.683.000. Lalu setelah mendapatkan hasil totalnya, langkah berikutnya yaitu menentukan jumlah prive, di mana jumlah privenya ini sebesar 1.250.000. Dan untuk yang terakhir dalam pembuatan laporan perubahan modal yaitu berupa adanya modal akhir, di mana cara mendapatkan jumlah dari modal akhir ini yaitu dengan cara jumlah total dikurangi dengan prive, maka hasilnya adalah 25.433.000. Oke, next. Untuk yang terakhir yaitu pembuatan neraca di jasa pembersih rumahan, di mana di dalam pembuatan neraca per 31 Desember 2020 ini terdapat akun aktiva dan juga akun pasiva. Untuk akun aktiva ini hanya terdapat kas dan perlengkapan, di mana jumlah dari akun kas ini sebesar 1.218.000 diperoleh dari soal, sedangkan akun perlengkapan sebesar 475.000 diperoleh juga dari soal untuk jumlahnya. Lalu yang terakhir yaitu untuk total aktiva. Cara menentukan total aktivanya ini dengan cara menjumlahkan akun kas ditambah akun perlengkapan. Maka jumlah total dari hasil total aktiva ini sebesar 1.693.000. Oke, setelah akun aktiva telah selesai dibuat, langkah berikutnya dalam pembuatan neraca yaitu pembuatan pasiva, di mana di dalam akun pasiva liabilitas ini terdapat utang usaha dan juga utang gaji, di mana utang usaha ini sebesar 1.365.000, sedangkan untuk utang gaji ini jumlahnya sebesar 85.000. Lalu kemudian tahap pembuatan pasiva berikutnya yaitu dengan cara menjumlahkan total dari hutang. Cara mendapatkan jumlah dari hasil dari total utang ini dengan cara menjumlahkan utang usaha ditambah dengan utang gaji, maka hasilnya adalah sebesar 1.450.000. Lalu yang berikutnya
Dalam pasifa ini terdapat ekuitas. Ekuitas itu di dalamnya terdapat modal, di mana jumlah modal ini sebesar 25.433.000. Ini didapat dari hasil soal. Lalu yang untuk yang jumlah hasil dari jumlah modal ini didapat dari hasil akhir dari modal akhir dalam pembuatan laporan perubahan modal. Lalu yang terakhir yaitu total pasifa, di mana cara menentukan total pasifa ini dilakukan dengan cara hasil dari total utang ditambah dengan hasil modal. Jadi 1.450.000 dikurangi dengan 25.400 ditambah dengan 25.433.000, maka hasil dari total pasifa ini sebesar 26.883.000. Ya. Oke, sekian dari saya penjelasan tentang tugas proyek akhir, baik dari materi tentang pengertian akuntansi, manfaat, tujuan akuntansi, dan juga pengertian dari macam-macam akun dari soal Excel yang sudah disediakan dari panitia, serta tata cara pembuatan laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan juga neraca di dalam Excel sudah saya jelaskan. Itu saja dari saya yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.